Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan tugas pertama mengenai rumus matematika dan fungsi-fungsi logika menggunakan if. Adapun yang akan dikerjakan pada tugas pertama ini yakni perhitungan gaji karyawan CV Dian Utama. Itu tugas kita di tugas pertama. Terus ini merupakan soalnya. CV Dian Utama akan mengadakan perhitungan gaji sehingga dapat diketahui berapa jumlah uang yang akan dibayarkan pada setiap karyawannya. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, buatlah lembar kerja berikut ini. Ini merupakan lembar kerja. Ini CV Dian Utama, Jalan Majen Sutoyo 83 Semarang. Daftar gaji karyawan. Ini nama karyawan, kode status, kode pegawai, jumlah anak, status pegawai, jabatan pegawai, gaji pokok, tunjangan pegawai, tunjangan anak, gaji diterima. Kita ke nama karyawan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nama karyawan. Terus kode status juga ada 10 dengan simbol KT, hanya 2 saja. Terus kode pegawai ada 10 juga dengan simbol A, B, C, D. Ada 4 simbol. Terus jumlah anak ada 10 juga, ada 2, 0, 4, 1. Hanya 2, 0, 4, 1 saja. Terus status pegawai, jabatan pegawai, gaji pokok, tunjangan pegawai, tunjangan anak, gaji diterima itu 0. Dan nantinya kita akan mengisi kolom-kolom yang kosong yang ada di lembaran kerja yang akan kita buat nanti. Untuk mengisi tabel di atas menggunakan ketentuan sebagai berikut. Oh, ini merupakan ketentuannya. Ini ketentuannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ketentuan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ke-6 ketentuan nanti ini akan mengisi lembar kerja yang kosong ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya dengan ketentuannya. Jadi sebelum kita mengerjakan halaman kosong ini, kita akan buat dulu lembaran kerja seperti ini di Excel ya. Oke, kita buka Excel terlebih dahulu. Kita kerja dulu di kolom-kolomnya ya. Mungkin tepatnya di sini mungkin. Ya, kita kerja di sini saja sebelum mengerjakan bagian judul atasnya. Nama karyawan. Oke, nama karyawan. Kita hard text dulu ya, ini gunanya untuk mengecilkan ya. Ini gunanya untuk supaya kolomnya tidak terlalu jauh. Kita kecilkan dulu. Terus kode status. Terus oke, kita wartex lagi. Oke. Terus kode pegawai. Terus kita wartex lagi setengah. Terus jumlah anak, jumlah
sudah otomatis ya. Status pegawai, status jabatan pegawai, terus gaji pokok, terus tunjangan pegawai. Agak jauh ya, kita perlebar dulu ya. Pegawai, terus tunjangan anak. Tunjangan anak kita perbesar lagi. Gaji diterima terakhir. Oke, sudah lengkap. Kemudian kita buat judul atasnya. Kita sesuaikan dengan kolomnya ya. CV Dian Utama. CV Dian Utama. Terus untuk mempercepat mergernya kita taruh ke bawah saja. Oke, lalu rubah lagi. Jalan Maijen Sutoyo Maijen Sutoyo 83 Semarang. Terus tarik lagi. Oke, tinggal ganti daftar gaji karyawan. Oke, kita tulis nama dulu ya. Agustinus, terus Anggoro, terus Kumala, terus Permata, Melati, Rudi, Sinta, Razak, Tayyib, Bisnas. Sudah 10. Terus kodenya K T T K K K T K T K. Terus kode pegawai A B B C D C B C C D. Oke. Jumlah anak 2 0
0 4 1 0 0 4 0 2. Jadi ini sudah kita ketik sesuai dengan soal. Kita akan mengisi 1 2 3 4 5 6. Kita perbaiki dulu tulisannya. Pilih Arial, terus 14 rival, terus gaji karyawan juga begitu. Arial 6 12 aja. Oke. Terus ini juga kita blok, terus ganti dengan Arial, lalu pilih 12p agak besar ya. Oke, diklik 2 kali untuk besar, 2 kali, tarik, ditarik ya. Terus kita akan tengahkan dulu tulisannya, di blok dulu, terus pilih. Oke. Ini kita kasih di samping. Oke. Ini. Oke, kita tabel dulu lebih bagus kelihatan. Order, terus pinggiran. Oke, terus ini dari tabel yang salah. Oke, 12 garisnya ini. Kalau bagus kita perbesar dulu supaya ada ruang. Oke, kita masuk di ketentuan untuk mengisi status pegawai, jabatan pegawai, gaji pokok, tunjangan pegawai, tunjangan anak, gaji diterima. Kita masuk di soalnya. Kita kerjakan dulu ketentuan pertama ya. Status perkawinan didapat dari kode status, yaitu apabila kode status K sama dengan kawin dan kode status T sama dengan tidak. Jadi kita buat dulu menggunakan fungsi if. Sama dengan if buka kurung, kita masuk tadi bahwasannya kalau K sama dengan kawin, T sama dengan tidak. Kita pilih statusnya K sama dengan tanda petik 2 K terus titik koma kawin. Buka kurung, buka kurung, tanda petik kembali, terus
12.2a ini value if false, berarti kalau dia bukan K maka tidak. Tutup kurung, coba. Oke, K kawin. Untuk lebih cepatnya kita tarik saja ke bawah. Oke. Ini nanti kita perbaiki tabelnya. K kawin T tidak T tidak. K kawin K kawin T tidak. Oke, sepertinya sudah benar. Terus kita masuk di jabatan pegawai. Kita lihat lagi ketentuannya. Jabatan pegawai didapat dengan ketentuan. Jika kode pegawai A, maka jabatannya adalah pimpinan. Jika kode pegawai B, maka jabatannya adalah manajer. Jika kode pegawai C, maka jabatannya adalah staf. Jika kode pegawai D, maka jabatannya adalah umum. Jadi ini merupakan ketentuan yang akan kita isi untuk mengisi lembar kerja kita. Oke, kita masuk if jika kode pegawainya A sama dengan, kita akan kembali A, maka dia pimpinan. Oke, kita tanda petik, buka petik, tutup. Ya, terus titik koma. Ya, jika dia bukan A, maka dia mungkin B. Ya, terus kode pegawai sama dengan B. Ya, maka dia manajer. Titik koma. Jika bukan lagi A atau B, maksud saya bukan atau sih. Jika dia bukan A, B, bisa jadi dia C. Oke, kita bikin lagi kode pegawainya sama dengan C ya. Oke, sama dengan C. Oke, kita buka titik petik staff ya, staff, kemudian titik koma lagi, bisa jadi dia masuk di pilihan deh, ditulis saja ya karena C6 sama dengan D. Titik koma umum, bukan titik koma tanda petik umum, tutup. Jadi ini rumusnya. Jadi kita sesuaikan buka kurungnya, ada tanda-tandanya hijau, ungu, merah, hitam. Jadi benar ya sampai hitam. Ya, jika kode statusnya A sama dengan pimpinan. Jika dia A maka pimpinan, jika B dia manajer, jika C dia staff, jika D dia umum. Kita coba. Oke, pimpinan benar. Untuk cepatnya kita tarik lagi. Oke. A pimpinan, B manajer, B manajer, C staff, D umum, C staff, B manajer,
C staff, D umum. Sepertinya benar ya. Kita lanjut. Di gaji pokok, kita lihat dulu ketentuannya. Gaji pokok didapat dengan ketentuan jabatan pimpinan sebesar 1.500.000, manajer sebesar 1 juta, staf sebesar 750.000, umum sebesar 500.000. Jadi ini merupakan ketentuan untuk mendapatkan gaji pokok. Jadi jika dia pimpinan, manajer, staf, umum, maka gaji-gajinya ini. Kita lanjut di lembar kerja. Sama dengan if jika buka kurung jika tunggu ya. Oh ini sama dengan pimpinan. Oke, hampir lupa. Pimpinan. Oke. Maka gajinya tadi 1.500.000 750.000. Oke, kita lanjut. Titik 2. Ya kalau dia karena besar ya kita tulis saja F6. Nah, tulis if buka kurung F6 lagi sama dengan manajer. Manajer titik tanda petik terus gajinya 1 juta, 10.000, 100.000, 1 juta, titik koma, terus if lagi buka kurung, kita pakai F6 lagi ya, jabatan pegawai sama dengan buka kurung, bukan, tanda petik staff, tutup petik, terus titik koma 750.000, titik koma if ada if F6 lagi sama dengan umum maka gajinya 500. Oke, kita sesuaikan dengan tanda petiknya 1, 2, 3, 4. Oke, pas. Jadi jika jabatannya pimpinan gajinya 1,5, jika manajer 1 juta, jika staf 7,5, jika umum 500.000. Kita enter. Oke, untuk lebih baiknya kita kasih tanda rupiah ya, akunting. Oke, kita tarik saja untuk lebih cepatnya. Oke, pimpinan 1.500.000, manajer 1 juta, manajer 1 juta, staf 750, umum 500.000, staf 700, manajer 1 juta, staf 750, staf 750, umum 500.000. Oke, benar ya, sesuai dengan ketentuan. Kita masuk di tunjangan pegawai. Kita masuk di tunjangan pegawai, melihat ketentuan lagi.
Tunjangan jabatan hanya diberikan pada jabatan pimpinan atau manajer sebesar 7% dari gaji pokok. Jadi, melihat ketentuan ini yang hanya diberikan 7% itu jabatannya pimpinan atau manajer untuk tunjangan jabatannya. Mungkin kita langsung di lembar kerjanya. Ya, saya tulis memang sama dengan dari awal. Ya, if kita gunakan if. Ya, karena tadi di ketentuannya ada kata atau. Jadi dalam Excel itu juga memakai logika atau biasa kita pakai or ya, terus kurung ya, kita gunakan lagi jabatan pegawai atau ya jika pimpinan. Oke. Kita pakai pimpinan, koma. Nah, ini logika pertama. Jika ya, pimpinan atau masuk lagi sama dengan manajer. Mana manajer kurung ya. Terus kita tutup, terus titik koma, lalu masukkan value true atau yang benarnya ya. Gaji pokok di mana ya tuh? Gaji pokok itu di G6 ya, gaji pokok ya, tanda merah. Nah, dikali 7%. Ya, false-nya ya 0. Kita gunakan 0 jika dia bukan pimpinan atau manajer ya tidak dapat 7%. Kita tutup 1 kali. Oke, kita buatkan RP-nya dulu supaya lebih jelas. Buatkan akunting. Oke. Untuk lebih cepatnya kita tarik. Oke. Ya, kita lihat tadi pimpinan 105.000, manajer 70, terus manajer 70, manajer 70. Ya, jadi staf umum itu tidak mendapatkan tunjangan pegawai karena ketentuannya itu jika pimpinan atau manajer yang hanya mendapatkan 7% dari tunjangan pegawainya. Oke, kita lanjut di tunjangan anak. Kita lihat dulu ketentuannya. Tunjangan anak diberikan pada seluruh karyawan yang mempunyai anak, masing-masing sebesar 5% dari gaji pokok, maksimal 2 anak. Jadi, tunjangan anak itu hanya diberikan maksimal 2 anak. Itu sebesar 5%. Untuk lebih jelasnya kita masuk di lembar kerja. Kita pakai sama dengan if. Ya, kita gunakan if. Terus kita gunakan ini ya, kode jumlah anaknya. Jumlah anak lebih besar daripada 2. Ini logikanya dulu kita masukkan. Terus jika jumlah anak lebih dari 2, maka yang dihitung itu 2. Terus yang akan menjadi tetap kita masukkan jumlah anak lagi atau C6. Oke, terus kita kalikan
dengan gaji pokok lalu dikali 5%. Oke, kita tutup kurung dulu ya. Oke. Ya, jika jumlah anak lebih dari 2, yang dihitung 2. Dan yang akan dihitung sesuai dengan jumlah anaknya. Terus dikalikan C6 5%. Oke, bisa kita tes. Yang false-nya itu jika sesuai dengan jumlah anak ya. Akan dikalikan dengan gaji pokok dikali 5%. Oke, kita tes. Bentar. Berapa besar? Oke. Oh, sudah dengan harganya ya. Berarti otomatis. Oke. Kita tarik saja untuk lebih jelasnya untuk mengisi yang di bawah. Oke. Jadi oh ya, jumlah anaknya 0, jadi tidak mendapat tunjangan. Yang 0 juga tidak mendapat tunjangan. 0 juga tidak mendapatkan tunjangan. 0 juga tidak mendapatkan tunjangan. Oke. Jadi yang 2 anak dihitung, 1 anak tetap dihitung, 4 anak dihitung 2. Ya, mungkin kita bisa tes, coba tes secara manual. Sama dengan ini ya, gaji pokok dikali 5%. Ya, oh. Jadi setiap anak mendapatkan 37.500. Coba tadi dikali 2 anak sama dengan ini. Kita tes dulu ya. Oke, 75.000 sudah benar ya. Sesuai. Nah, dihitung cuma 2 anak dari 4 anaknya. Oke. 150. 4 anak dihitung 2 anak, 1 anak. Terus ini juga dihitung 2 anak. Ini 2 anak. Oke, untuk mengisi gaji diterima itu gaji pokok coba melihat ketentuan dulu ya. Itu yang gaji diterima untuk setiap karyawan. Oh ya. Jadi gaji diterima itu sama dengan untuk mendapatkan gaji diterima itu digaji pokok ditambah tunjangan pegawai ditambah tunjangan anak. Itu kita bisa menggunakan sum. Rumus sum itu menghitung jumlah dalam bentuk banyak. Oke, ada 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, langsung enter. Oke. Oke, sudah tertera gajinya, mungkin kita bisa tarik saja. Oke. Ini sudah kita dapatkan semua gaji. Ini di gaji ini, gaji terima itu ini, tambah ini. Hasilnya ini. Oke. Sepertinya benar ya. Oke, kita perbaiki dulu tabelnya. Kita perbaiki dulu tabelnya. Tipis saja. Ini. Oke. Oke, cukup sekian video tugas pertama. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.